wabil khusus Kiai Munawar Halili, karena siang nggak ngejar buruk, malam mah kaburan ngejar buruk. Rois Suryah Pejan Kota Serang Kiai Haji Khaironi atau nuhun Kiai. Kemudian sahabat saya, saudara saya Pak Pendeta Beni Halim, tadi habis Natal di Polda, kuenya nggak dibawa ke sini. Para pemuka agama, ada dari Hindu, terima kasih kehadirannya. Kemudian dari Buddha, dari Katolik, dari Kristen, kumpul semua di sini Pak, dalam rangka silaturahim yang kebetulan kita mengadakan acara Isra Mi'raj. Tentunya para pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang, ada Kiai Haji Hamsin, beliau dulu Ketua Muhammadiyah Kota Serang. Kemudian ada Kakanda saya dulu, saya di Senawiyah, beliau di PGA. Kiai Jajuli Ukri dari Maknaul Anwar, dan banyak semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya dengan tidak mengurangi hormat saya. Ada juga hadir ini dari Majelis Pesantren Salafiyah yang diwakili oleh Kiai Asyad Athaillah, alamat lengkapnya di Selahaur Lebak CB Jayabaya. Ya, oke. Tadi oke. Pertama, Bapak sekalian, ini mungkin FKUB baru pertama yang adakan kegiatan. Saya pengen kasih tahu dulu nih, Isra Mi'raj itu satu budaya. Peringatannya maksudnya, kalau Isra Mi'rajnya satu perjalanan spiritual. Rasulullah Muhammad SAW yang tadi kisahnya di dalam Al-Quran dibacakan oleh Qori, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Aqsa nanti ke sampai Sidratul Muntaha. Dari situ saya ingin menyampaikan, Pak, Rasulullah mau mencapai puncak bertemu dengan Tuhan itu ternyata bukan dimulai dari Mekah, karena Mekah mah harus dulu, lalu hafalkan apa kan? Mampir dikit lah, transit dulu Pak. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa nggak dari Mekah aja langsung brut gitu? Ternyata harus melalui di Masjidil Aqsa di Palestina, Timur Tengah dan Barat ya. Ternyata di situ mungkin semua agama mengakui itu. Masjidil Aqsa yang sekarang ribut dulu ya, ribut dulu antara Israel. Ada mungkin kita berpikir, dan di situ Pak Pendeta, ujian keimanan. Masa sih perjalanan dari Mekah dengan naik onta itu kalau tidak salah bolak balik itu 60 harian ya, 60 harian itu jalan kuda, tunggal jalan. Ini ditempuh dalam setengah malam, kan mustahil Pak. Mustahil bagi akal manusia kala itu, tapi tidak mustahil kalau itu atas kehendak Tuhan. Terjawab dengan akal sekarang. Andaikan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekitar 1.500 km, kita bandingkan orang naik haji ke Mekah berapa ribu kilometer, ternyata bisa ditempuh dengan 9 jam.
Jadi artinya Isra Mi'raj itu di samping perjalanan spiritual juga sebagai pembuka tabir ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ke depan Pak Kaban di Mekah cuma 3 jam. Nggak tahu. Dulu komunikasi dianggap nggak mungkin dari jarak tempuh yang sekian, hanya bisa dengan telepon dan kabel ya. Sekarang kita sudah berkomunikasi dengan orang jauh di sana dengan virtual. Semua ini atas kuasa Tuhan yang diberikan kepada manusia, sebuah anugerah. Maka patutlah kiranya, bukan patut lagi ya, wajib kiranya kita bersyukur atas Indonesia. Kita dilahirkan Indonesia dengan suku, bahasa, budaya, keyakinan yang berbeda-beda, dan itu juga tersimbolisasi di dalam Al-Quran. Untuk apa berbeda suku, berbeda bahasa? Indonesia sih negara yang paling hebat. Jadi kalau sekarang ini banyak orang melecehkan negerinya sendiri, saya nggak habis pikir. Sebetulnya yang paling enak di dunia mana, di negara mana? Kalau memang mereka pengen enak memandang negara kita nggak enak, ya kenapa nggak pindah jadi warga negara aja? Justru ketika musibah bertubi-tubi gini, saya jangan-jangan berpikir begini. Sekarang ini kebebasan orang berekspresi itu katanya dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang saya sayangkan Pak, secara pribadi selaku warga negara Indonesia, ini kebebasan yang dimaksud di negeri ini kebebasan yang seperti apa? Kebebasan sebagai manusia atau kebebasan seperti binatang? Kalau makna bebas berekspresi sebebas-bebasnya, bagaimana dengan hak asasi manusia? Padahal hak asasi manusia itu, kebebasan kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Maka ternyata pasca reformasi ini, dengan dunia teknologi yang tanpa batas ini, kewajiban kita bersama barangkali sebagai orang-orang tua yang sedulunya memang Indonesia ini mengajarkan tata krama, adab. Ini adab sudah dipandang sesuatu yang tidak ada dan tidak berarti dalam kehidupan ini. Padahal yang membedakan ciptaan Tuhan antara manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya, ya adab. Bagaimana ayam bisa buang kotoran seenaknya, kambing bisa kencing seenaknya. Nah kalau memang manusia pengen bebas kayak begitu, silakan. Demokrasi kita sudah dijadikan alat, bukan kritik, tetapi kritik ini bebas sehingga menghina fisik orang. Ini sudah dianggap biasa. Dan jujur saya kadang menyesalkan tokoh-tokoh nasional yang seolah ini membiarkan kebebasan ini ya sebebas-bebasnya tanpa memikirkan hak yang harus kita jaga, kehormatan orang lain. Mumpung ada polisi sama jaksa sebenarnya. Pembuat undang-undang juga sama di Senayan itu. Ketika kepentingannya, hanya kepentingannya saja yang bisa diakomodir. Pembelaan terhadap kebablasan akhlak ini menjadi satu kekuatan karena khawatir mereka tidak dipilih rakyat. Jadi hari ini kesombongan, keangkuhan, bejat moral menjadi tren seperti sekarang yang lagi viral lah. Nah, terus kalian nanti di awal saya mohon pencerahan bagaimana perjalanan spiritual seorang Rasulullah dengan kemajuan teknologi ini. Seperti apa anak-anak muda kita semua bisa, satu sisi pengetahuan ini anugerah, sisi lain bagaimana kita mensyukuri anugerah itu agar kemudian tidak menjadi sebuah
malapetaka. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau di kita kenal kisos, hukum kisos, orang membunuh itu dibunuh, ya dibalas. Dan orang itu sebenarnya ada karma ya Pak, ada karma. Gini Pak, kisos itu bukan berarti harus dilaksanakan oleh pemerintah saja. Yang paling kita takutkan itu kisos oleh Tuhan Pak. Itu mau tidak mau, Bapak silahkan lakukan observasi penelitian. Di mana-mana di situ hidup kelompok aliran keras radikal, musibah alam bertubi-tubi. Silahkan cek Pak. Jadi jangan dikira, kenapa? Karena semua ini ciptaan Tuhan Pak. Kayak pelangi. Pelangi ciptaan Tuhan, kita ciptaan Tuhan. Jadi kalau ciptaan Tuhan dihina oleh sesama ciptaan, apa haknya? Dibunuh tanpa alasan. Ini akan terjadi. Oleh karenanya nanti kita juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kita doa bersama nanti. Mudah-mudahan Indonesia, wabil khusus Kota Serang, Banten pada umumnya dijauhkan dari mara bahaya yang masyarakatnya tidak kuat menerima itu. Itu saja. Dan inilah kita enaknya duduk bersama Pak ya. Saya kenal dengan pendeta BNI segala macam. Soal akidah kita perkuat masing-masing ya. Tapi soal muamalah kemanusiaan kita saling bantu untuk apa? Mari kita bersama-sama membangun negeri ini Pak. Kita bangun negeri ini untuk anak cucu kita. Bohong Pak, ngomong-ngomong agama apapun, mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau apa, perutnya kosong, bohong Pak. Karena itu akan terjadi kejahatan-kejahatan. Di Islam itu Rabbana atina fid dunya hasanah, berasih dikit kebak supaya ibadahnya kuat. Kadal fakru ayatna kufron. Jadi keseimbangan hidup Tuhan itu begitu. Karena agama memerintahkan manusia untuk tetap berikhtiar, mempertahankan hidupnya untuk kekuatan ibadah. Ada orang yang nggak makan kuat, nggak ada Pak, nggak ada. Masuk angin Pak. Kalaupun zaman dulu, ya sekarang kan zamannya beda. Sobat tuh, kepala kemenak suruh nggak makan 7 hari 7 malam. Ya paling diimpus susah. Ya, ayo sengaja kami mengumpulkan ini Pak Bani. Insya Allah ini bukan peribadatan, bukan Pak. Saya nggak berani untuk mencederai itu. Kalau urusan ibadah, taat budi masing-masing kita hormati itu. Tapi di luar itu kita bermuamalah, saling berbagi cerita tentang perjalanan spiritual yang kaitannya dengan bagaimana membangun ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kerangka mengisi kehidupan di dunia agar hasanah ketemu di akhirat menjadi hasanah. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq. Bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat pada bapak-bapak sekalian. Kemudian saya hormati Penbinmas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Kemudian hadir nih sahabat saya Pak Kepala Kesbang Pol Kota Serang, serta seluruh jajaran. Hadir juga mungkin Pak Dan Ramil Walantaka, Pak Kapolsek Walantaka, Pak Camat Walantaka atau yang mewakili. Ini diundang juga Pak Camat Serang, yang hadir Pak Sekma, kemudian juga Pak Lurah Tegal Sari, Pak Lurah Kota Baru mungkin juga diundang. Setelah hadirin tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang menjelang sore ini kita masih dapat bersilaturahim hadir dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Serang dalam keadaan sehat walafiat. Pertama mungkin kami sampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Serang tadi masih rapat di
Balai Besar Wilayah Sungai C3 Provinsi Banten dengan Pak Gubernur berkaitan dengan pembahasan penanganan banjir di Provinsi Banten, khususnya mungkin di Kota Serang, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang disinyalir menjadi permasalahan banjir baik di Kota Serang maupun di Provinsi Banten yang mungkin ke depan akan dilakukan kegiatan normalisasi dan revitalisasi, termasuk mungkin juga ke depan bagaimana nanti penertiban kepada masyarakat yang menggunakan beberapa bangunan di saluran-saluran air maupun sungai, termasuk mungkin juga kaitan dengan penggantian kerohiman mungkin nanti juga akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Dan mohon maaf, beliau sebetulnya menugaskan kepada Pak Wakil Wali Kota Serang, tetapi pada saat mau berangkat tadi Pak Wakil nitip salam izin, beliau kondisi kurang sehat kemarin mungkin karena monitoring banjir terus-terusan siang dan malam, tadi masih flu sehingga tidak bisa hadir pada undangan kali ini, dan nitip salam ke Pak Kiai, mohon maaf, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat beliau pada seluruh hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Tetapi nanti akan saya bacakan secara lengkap sambutan beliau, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mungkin kami atas nama pemerintah Kota Serang mengapresiasi acara yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Serang. Mungkin ini pertama kali Pak Kiai ya, FKUB mengadakan kegiatan Isra Mi'raj umat muslim tetapi dihadiri oleh lintas agama. Alhamdulillah, tentu harmoni ini yang tetap harus kita jaga untuk sama-sama membangun Kota Serang sebagaimana visi dan misi Bapak Wali Kota Serang, mewujudkan Kota Serang Madani yang maju kotanya, bahagia dan sejahtera warganya. Tentu ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, saling bahu-membahu, saling membantu dan sinergi untuk bersama-sama membangun Kota Serang. Kemudian yang kedua juga kami mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita dapat mengambil hikmah, nanti mungkin akan disampaikan oleh penceramah kita Bapak Kiai Haji Munawar Halili, dan juga mudah-mudahan pada kesempatan ini juga kita bisa melakukan doa bersama. Mungkin kita sama-sama mengetahui beberapa saudara-saudara kita yang ada di provinsi lain di Sumatera terkena musibah banjir yang cukup luar biasa, dan alhamdulillah dengan semangat kebersamaan seluruh warga masyarakat Kota Serang dengan berbagai elemen termasuk juga ASN melalui Korpri juga kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan beberapa hari, beberapa minggu belakangan juga mungkin musibah banjir terjadi di wilayah Kota Serang. Beberapa titik banjir mungkin terjadi. Alhamdulillah dengan dukungan seluruh rekan-rekan kepala OPD, ini Pak Wali Kota selalu menginstruksikan baik Pak Wakil, Pak Sekda dan seluruh kepala OPD untuk sigap, siap siaga dan selalu aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanganan banjir langsung kepada masyarakat. Termasuk saat ini juga mungkin ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas PU, baik PU Kota Serang maupun juga PU Provinsi Banten untuk melakukan beberapa kegiatan normalisasi, karena memang banyak saluran-saluran yang ada sampahnya. Yang juga mohon bisa disampaikan kepada seluruh warga masyarakat melalui Pak Camat, Pak Lurah, unsur Forkopimcam, agar masyarakat bisa membuang sampah dengan baik, jangan sembarangan, jangan di saluran-saluran air, jangan di sungai, sehingga bisa menimbulkan bencana banjir. Dan mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa berdoa bersama agar masyarakat Kota Serang tetap terjaga, tetap aman, damai. Mudah-mudahan tidak ada bencana alam yang terjadi di Kota Serang. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mungkin akan saya bacakan sambutan Bapak Wakil Wali Kota Serang. Hadirin yang saya hormati, Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan lahiriah harus selalu sejalan dengan kedalaman spiritual. Sebagaimana tema yang diangkat hari ini, Hari Spiritual dan Teknologi Dunia, membangun keharmonian umat dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan, adalah tema yang sesuai dengan tantangan zaman.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, nilai-nilai keimanan, toleransi dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan, saya memandang FKUB Kota Serang memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog, perekat persaudaraan dan penjaga harmoni antar umat beragama. Kehadiran para tokoh lintas agama pada acara ini merupakan bukti nyata bahwa Kota Serang adalah kota yang menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Pembangunan yang kita cita-citakan bukan hanya pembangunan fisik dan teknologi semata, tetapi juga pembangunan manusia yang berakhlak dan memiliki kesadaran menjaga alam sebagai amanah Tuhan. Spirit Isra Mi'raj mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Serang berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya penguatan kerukunan umat beragama, sekaligus mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kami percaya dengan keharmonisan umat, kolaborasi lintas elemen, Kota Serang akan tumbuh menjadi kota Serang Madani yang bahagia dan sejahtera warganya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FKUB Kota Serang serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga acara ini membawa keberkahan, memperkuat persaudaraan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kedamaian di Kota Serang tercinta. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kiranya dapat dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi Santi Om Salam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan Wali Kota Serang yang diwakili oleh Asda 1. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan, kita simak bersama untuk selanjutnya, yaitu tausiah agama, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Munawwar Halili. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Serang, Kota Serang Punten, karena saya orang kabupaten lontar. Kota Serang maksud saya bukan lupa tapi sengaja. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Wali Kota Serang atau yang mewakili peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, baik. Juga yang sangat saya muliakan dari Kejaksaan Negeri, TNI, Polri, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu.
Berkhusus yang sangat saya banggakan saudara-saudara kita lintas agama, baik dari Kristen Protestan, juga Hindu, juga Buddha dan yang lainnya. Mohon maaf tidak saya absen satu persatu, nanti memakan waktu. Tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan pribadi kepada semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kaitannya dengan kegiatan Isra Mi'raj, saya mohon maaf juga Pak, karena memang kondisinya kalau di bulan Rajab ini bagi umat Islam banyak ada acara di setiap tempat. Kebetulan saya termasuk penceramah yang agak laku. Karena 2 bulan full penuh setiap malam sampai menjelang Ramadan. Nah, ini juga doa dari kebersamaan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini menjelang sore hari, Isra Mi'raj adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang kalau menggunakan logika tidak akan pernah nyampe. Perjalanan yang begitu berat, panjang, jauh, tapi kalau Allah Tuhan kita sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Termasuk kegiatan hari ini, sebuah kebersamaan yang luar biasa. Sebetulnya dari tahun-tahun yang lalu saya pernah diundang ceramah di daerah Lampung. Di situ transmigrasi lintas agama. Kegiatannya sama, Isra Mi'raj, Maulidan, tapi semua lintas agama hadir, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya punya impian kala itu dan ternyata baru terwujud di Kota Serang hari ini. Mudah-mudahan ini bukan pertama kali, tapi sebuah pondasi yang kuat. Saya dengar tadi bisik-bisik mestinya ada kader regenerasi ke depan sebagai bentuk keutuhan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, karena merdekanya kita bukan dari satu agama saja. Semua ikut berjuang bagaimana mempertahankan surga kecil yang ada di dunia ini, yaitu layaknya adalah Indonesia. Karena semuanya ada. Bangsa-bangsa Arab dipersatukan sangat sulit terpecah-pecah, padahal bahasanya cuma satu Arab, tetapi terpecah-pecah berbagai negara. Namun luar biasanya ini kehendak Tuhan juga. Indonesia berbagai macam suku, bahasa, agama yang ada, tapi terrangkum dalam satu ikatan yang luar biasa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk tidak pernah memesan kepada Tuhan bahwa kita dilahirkan di tempat anu, diciptakannya bagaimana. Itu semua adalah sunnatillah, kehendak Allah, kehendak Tuhan kita. Kita jadi agama apa, kita jadi bahasa apa, suku apa, itu semua adalah sunnatillah, kehendak Allah. Makanya kalau ketika ada seseorang mengatakan kau harus begini, harus begitu, tidak bisa, karena itu sudah takdir sunnatillah. Kalau saya bisa berpesan, mungkin pesan dulu ke Tuhan, ya Allah, Tuhan tolong jadikan aku wajahnya jangan begini, yang agak ganteng lah, mirip bule. Tapi tidak bisa, karena itu sunnatillah. Maka jelas dalam agama kami, kejadian Isra Mi'raj ini melalui beberapa macam alam, minimal 3, yakni alam nasut, alam manusia. Kemudian yang kedua malakut, alam malaikat. Yang ketiga baru alam laut, hanya punya Tuhan semesta alam yang tidak bisa ditembus. Tapi karena izin Tuhan, izin Allah, kekasihnya Nabi Muhammad SAW diberjalankan begitu luar biasa. 3-tiganya ditembus. Kenapa? Konteksnya biidnillah, karena kehendak Tuhan. Kalau ada seekor semut dari Kota Serang, mungkin dari kebun kebangsaan, nempelnya di sebuah rambutan. Kebetulan Pak Ketua FKUB ini punya saudara di Lampung. Semut ini ikut nempel di buah rambutan. Rambutannya masukin plastik, plastiknya masuk mobil, mobilnya masuk kapal feri. Sampailah di Lampung cuma dengan waktu 3 jam. Ketika semut yang nempel di rambutan asalnya Walantaka ini kemudian nyampe di Lampung, ketemu dengan semut Lampung.
Kata semut Lampung, agak dipa. Bahasa semut mungkin. Apa kabar? Kau dari mana? Walantaka, kebun kebangsaan. Nah kata semut Lampung, gak mungkin makhluk model kita semut jalan ke Lampung cuma 3 jam. Gak ada dari kamusnya. Tapi karena dia nempelnya di rambutan masuk plastik masuk mobilnya masuk kapal feri, semua bisa terjadi begitu singkat. Nah ini logikanya demikian. Maka yang diajarkan kejadian Isra Mi'raj ini sebetulnya ada 2 faktor besar, yakni horizontal dan vertikal. Maka dalam agama kami disebut dengan hablu minan nas dan hablu minallah. Tak mungkin seseorang disebut bertakwa kalau dia tidak berbuat baik kepada sesama. Sholatnya rajin, sujudnya rajin, ibadahnya rajin, tapi melukai orang lain, berarti nilai keagamaannya belum diterima oleh Tuhan. Sama seperti tadi, saya mohon maaf, saya duduk berdampingan dengan Pak Pendeta, dengan Bapak, yang beliau kiri kanan saya nggak merokok. Tapi saya izin dulu, takut beliau sesak napas. Karena mohon maaf, kalau diakui mohon maaf ya Pak Kejari, saya kayaknya pembayar pajak yang paling baik. Kenapa dari rokok ada pajak? Karena kalau boleh bertanding sehari saya 4 bungkus. Kalau dihitung sekian tahun sudah berapa ratus juta saya nyumbang ke pemerintah. Tetapi dalam konteks ini nilai kebersamaan, saya hobi rokok, Pak Pendeta nggak ngerokok, saya izin. Pak Pendeta saya mau rokok, ya oh silakan Pak. Mumpung diberikan, alhamdulillah saya udah 5 batang duduk dan Nah jangan sampai terjadi si perokok dengan yang tidak merokok saling membenci. Yang penting saling menghargai satu dengan yang lain. Karena ada yang mengatakan kamu tuh nggak merokok ya, kayaknya bukan laki-laki deh kamu itu nggak boleh. Ada juga yang mengatakan kok kamu jadi perokok juga ya, seperti sepur kereta api Banten kalau begitu, cerobong asap. Nah dari konteks ini saling menghargai satu dengan yang lain. Karena mohon maaf bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis Rasul mengatakan begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Di situ tidak ada label agama, di situ tidak ada label bahasa, suku dan sebagainya. Yang penting dia wujudnya manusia. Kita bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka itulah orang yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan karena penampilan kulitnya putih nggak boleh bergaul dengan yang hitam. Dalam agama kami ada juga suku Habasyah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Bilal bin Rabah. Itu kulitnya mungkin beda dengan yang lain, tapi karena yang dinilai oleh Tuhan bukan penampilan luarnya, bagaimana ibadah dia kepada Tuhan, maka itulah yang dimuliakan di hadapan Tuhan semesta alam. Nah oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, kebaikan dan kemuliaan manusia diajarkan bukan dari penampilan luar, tapi daripada akhlak yang mulia. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, akan nol di hadapan Tuhan kalau dia tidak mempunyai etika yang baik, tidak punya akhlak yang baik. Dengan bahasa kita nggak bisa memastikan si A berdosa, si B berdosa. Yang penting mari kita bersama-sama melakukan kebaikan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Contoh yang kecil, saya belajar dari kecil diajarkan siapapun itu saudaramu, beda agama atau bukan, itu tetap saudaramu, minimal saudara sebangsa setanah air. Saya punya pengalaman. Mohon maaf, mumpung ada polisi juga di sini, Pak Kapolres atau mewakili, ada undang-undangnya mengatakan tidak boleh kendaraan bermotor roda 2 menggunakan knalpot yang kencang. Itu nggak boleh karena mengganggu. Kalau anak-anak sekarang racing mungkin ya. Kebetulan majelis saya Pak Kiai Matin di pinggir jalan. Ini ada anak-anak naik motor kencang, knalpotnya luar biasa, mengganggu ngaji juga. Ketika pengajian, taklim, tausiah terganggu, bising. Ya maklum anak-anak masih muda, santri-santri saya belum memahami tentang perbedaan itu. Setiap lewat majelis saya pasti gasnya dikencengin Pak. Kan anak-anak santri masih muda Pak Pendeta, emosi juga mereka. Haji diserabang dia. Saya bilang jangan.
Agama kita tidak mengajarkan itu. Sudahlah, biarkan sajalah. Jangan Pak Yai, ini ngeganggu bolak-balik. Enggak mungkin seminggu lah, paling lewat doang. Sebulan juga enggak. Tapi berisik Pak Haji, sudahlah, kita ajarkan baik. Doakan yang baik-baik saja. Minimal jangan melakukan anarkis. Nanti kalau ribut rame jadi korban, kamu jadi terdakwa, saya bilang. Sudahlah, dengarkan saja. Lalu bagaimana Pak Yai? Doa saja. Semoga remnya blok. Artinya kapok nanti dia kan. Nah, bahasa ini Bapak Ibu guyonan, tapi inilah nilai yang diajarkan di setiap agama. Saya yakin pasti mengajarkan kebaikan. Tidak pernah saya temukan, walaupun nggak belajar lintas agama, saya yakin bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan keburukan. Nah, harmonisasi yang terjadi di kita, lingkungan kita, Indonesia pada umumnya, ini sudah sunnatillah, nggak bisa kita rubah. Wong memang adanya begini kok. Kita berdampingan dengan siapapun nggak jadi soal. Saya gambarkan, kalau ada orang-orang pemahamannya radikal, saya nggak paling setuju. Karena saya punya tanah, Pak Kiai, di kontraknya juga bukan orang Islam juga. Dikontrak dia. Begitu satu waktu mau buka dagangan, dia ngundang saya juga sama Santi. Pak Kiai, tolong doain kami biar dagangannya lancar. Oke, saya datang. Kenal repot kan, lumayan anak-anak dapat ayam geprek. Nah, maksud saya dari bahasa ini, kita saling membantu, membutuhkan satu dengan yang lain. Taman ini gak mungkin indah kalau warnanya cuma satu, bunganya. Indonesia juga taman yang luar biasa. Kalau bunganya cuma satu, seragam putih semua, saya rasa akan ada rasa ketakutan. Jangan-jangan alam yang berbeda. Tapi karena banyaknya bunga yang berwarna-warni, indah luar biasa, maka itulah Indonesia, tamannya surga di dunia. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pertemuan kita ini akan tertanam sebuah ikatan yang luar biasa, yang ingin mempertahankan kebinekaan kita, mempertahankan segala sesuatu yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita zaman dulu, memperjuangkan Indonesia yang luar biasa. Saya mohon maaf, bukan berarti cerita, ada sih memang pernah berbarengan ceramah agak radikal juga. Beliau ceramah pertama, saya ceramah yang kedua. Bahasanya menjelekkan bangsa sendiri. Indonesia hancur, Indonesia berubah, Indonesia rusak, dan sebagainya. Kuping panas Pak Pendeta. Kalau saya mau naik ke panggung, saya rebut mic-nya, ribut juga. Malu lagi nanti Ustadz ribut di atas panggung. Wah, kesannya gak enak juga. Tapi setelah duduk selesai, saya ajak diskusi beliau. Mohon maaf, Anda ngomong Indonesia katanya ekonominya hancur. Emang sampean sekolah ekonomi enggak? Enggak juga sih katanya Pak Haji. Ini masalah saya bilang. Waktu datang ke sini pakai mobil enggak Pak? Oh pakai Pak. Bensinnya beli di mana? Pertamina, di pom bensin. Yang ngaturkan Pertamina, berarti yang ngaturkan Indonesia kilang minyaknya. Anda menghina bangsa sendiri, tapi masih menggunakan fasilitas Indonesia. Anda pakai handphone juga kemari. Oh pakai Pak, beli sendiri. Mereknya apa? Samsung. Ya, tulisannya kan Samsung, dibacanya Samsung. Kok bisa nyambung? Ada kuotanya. Beli di mana? Di counter. Bisa nyambung kenapa Pak? Karena ada tower di mana-mana. Tower nyambung dari satu satelit, yang membiayai adalah pemerintah Indonesia. Anda bisa berselingkuh pun gara-gara pemerintah Indonesia. Nah, ini sebuah bahasa yang sederhana, tapi ini banyak yang tidak kita pahami Pak. Banyak yang tidak kita pahami, sebagian mungkin yang pemikirannya sempit. Kalau secara luas, enak dulu kita bersama begini. Satu waktu saya mungkin diajak undang ke gereja, boleh Pak? Atau ke vihara, atau kemanapun, boleh. Kita secara manusia sama. Di hadapan Tuhan kita semua sama, tergantung nilai ibadah yang kita lakukan. Tidak ada perbedaan. Anda meyakini A silakan, meyakini B silakan, tetapi secara kemanusiaan, seperti hari ini luar biasa. Kita bisa duduk bersama dengan berbagai macam seragam, dengan berbagai macam baju, tapi kenapa tujuannya? Lita'arofu, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Oh ternyata di kota Serang ada saudara kami dari Hindu, oh ada saudara kami dari Buddha, oh saudara kami, toh boleh muamalah dilakukan Pak. Ada yang teman saya radikal, nggak boleh bergaul, beda agama, nanti anu. Salah bos. Anda berangkat haji,
pilotnya beda agama dengan kita. Anda berangkat kemana-mana beda, sendok yang kita pakai made in-nya Cina loh, saya bilang. Nah, maksud saya adalah ini sunnatillah, sudahlah. Dalam Isra Mi'raj mengajarkan itu. Apapun yang kita lakukan, yang terbaik di hadapan Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, kata agama kami. Yang sebaik-baiknya di antara kamu yang mulia itulah yang paling takwa, yang paling dekat kepada Allah. Nah, makna takwa kalau dalam bahasa Islam, kalau dijabarkan, tak itu tawadu. Tawadu itu punya akhlak yang mulia, tidak membanggakan saya yang paling terbaik, tidak paling kaya. Anda punya jabatan paling 10 tahun, ada masanya pensiun. Buat apa jabatan kau banggakan? Tawadu. Anda punya ganteng, kasep, ayu, prigel, cantik. Waktu masuk kubur habis semua, Pak, tinggal tulang belulang. Sekarang boleh Anda hebat gagah. Kalau rumornya begini, cobalah kalau lagi muda, tolong jangan sombong. Walaupun jadi jawara hebat, main pukul sembarangan, main tempeleng sembarangan, main gebuk sembarangan. Iya, masih muda, orang banyak yang nggak berani, Pak. Tapi udah tua, umur 72, bawa tongkat, jalannya tertati-tati di pinggir jalan. Itu anak TK pasti ngejek gitu. Kata anak TK dulu, dia nempelin bapak saya tuh, kata yang sedang, iya ditendang bapak saya juga. Terus gimana sekarang? Ditaleni ragam-ragam yuk. Dia bisa bergaya, Pak. Ini satu, tawadu itu penting. Sehebat apapun kita nggak boleh sombong. Punya harta kekayaan sebanyak apapun akan ditinggalkan semuanya. Punya istri yang secantik apapun, mohon maaf, yang satu, yang dua, yang tiga ditinggalkan, Pak. Mohon maaf kalau ada yang kesinggung. Ini satu ditinggalkan semua. Yang punya suami ganteng ditinggalkan. Tawadu itu penanaman luar biasa, etika. Karena Rasul diutus itu tempat yang luar biasa. Jahiliyah tuh bahasa kita itu, jahiliyahnya bukan jahiliyah sekarang. Jahiliyah dulu luar biasa. Minuman keras tuh buat mandi, Pak, kalau dulu zaman orang-orang kafir, orang di Quraisy. Nah, maksud saya adalah ini tanamkan tawadu. Setiap agama pasti mengajarkan itu. Kau udah punya kekayaan, jangan kau sombongkan, bagilah. Sama seperti kita hari ini duduk di sini, mungkin kita masih enak makan minum, tapi saudara kita di sana banyak yang kena musibah. Minimal kita mendoakan tadi nanti di ujung ajaran mendoakan, mudah-mudahan beliau-beliau yang diberikan musibah, ujian, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, takwa ini tafutut qanaah. Kalau bahasa kita, terima apa adanya. Kalau banyak kita syukuri, sedikit pun kita syukuri, jangan protes. Yang terjadi itu karena penyakit hati, iri, Pak. Yang lain kok bisa ya kaya, ya kok saya nggak bisa. Padahal tuaan saya, harta tuh nggak lihat usia, Pak. Kadang-kadang sampai tua miskin. Kadang-kadang masih muda bisa kayak ini, qanaah, terima apa adanya. Yang bahasa Serangnya mah suka kedik lah. Sedikit disyukuri, banyak disyukuri, sedikit jangan putus asa, banyak pun jangan jadi tepuk dada. Nah, ini jadi sebuah konsep yang luar biasa. Yang ketiga, baru waro, menghindari sesuatu yang samar-samar. Yang haram saja nggak boleh, jelas itu. Yang samar juga jangan. Tapi saya yakin Pak Kiai Matin subuhannya ini halal semua ya, bukan subhat ini. Nah, kemudian yang terakhir, mohon maaf tidak panjang lebar, adalah huruf ya, yaitu yakin. Yakini apa yang kau imani, maka itu akan sampai kepada rahmat Tuhanmu. Jadi jangan sampai ragu-ragu, hidup jangan ragu-ragu, yakin sajalah. Kita tanamkan keyakinan di FKUB Kota Serang ini pun mudah-mudahan merambat ke kota-kota yang lain, termasuk Kabupaten Serang juga, karena baru ada pergantian kemarin Pak Kiai Matin. Insya Allah juga akan arahkan, mungkin berikan masukan, mengadakan acara seperti ini agar harmonisasi ini akan terdengar indah musiknya, agar terdengar merdu, agar terdengar menghibur hati. Karena keperbedaan ini adalah sebuah hal yang merupakan untuk melengkapi satu dengan yang lain, apalagi dalam namanya Indonesia. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hikmah yang paling luar biasa dalam kejadian Isra Mi'raj ini. Dalam perjalanannya Rasul itu menemukan berbagai macam hal, berbagai macam kejadian sebagai bentuk gambaran untuk umat pada selanjutnya. Apakah di Madinah itu satu agama dulu? Tidak, Pak. Makanya ada muncul Piagam Madinah. Karena di situ banyak agama-agama Nasrani waktu itu, sehingga dikumpulkan jadi satu. Itulah contoh daripada embrio Nusantara ini sebetulnya.
perbedaan yang banyak, tetapi mereka tidak saling menghina, tidak saling kemudian menjatuhkan, membangun negeri agar maju. Maka ini sebagai contoh, mudah-mudahan, karena Rasul juga diutuskan rahmatan lil alamin, untuk semesta alam, tidak untuk satu kelompok, membawa kasih sayang, diajarkan bagaimana menyayangi lingkungan. Nah, gara-gara banjir terjadi kan mungkin tadi Pak, karena tidak menyayangi lingkungan, hal yang luar biasa. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar, saya kalau panjang-panjangnya kode etik juga ya. Mudah-mudahan tidak membosankan dan ada manfaat yang paling utama. Catatan penting, perbedaan adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga ada pengalaman Pak Pendeta, mohon maaf, ini kaitannya dengan tahun baru kemarin. Ada teman juga, nggak boleh tanam, saya punya taman kebetulan, saya tanam pohon cemara Pak. Tapi ada teman saya yang mau protes, ini jangan punya. Loh, saya bilang saya tahu pohon itu nggak punya KTP, agamanya pun bebas, namanya pohon. Nah ini maksudnya itu yang saya sampaikan. Mari kita bersikap lebih luas, bahwasanya perbedaan ini adalah sebuah keindahan. Mari kita jalin silaturahmi, ya kapan-kapan bolehlah kita kumpul lagi, diundang juga boleh ke gereja Pak, insya Allah. Tapi siapin makanan yang agak enak-enak ya. Itu saja barangkali Pak Kiai Makin, semuanya tidak panjang lebar. Jadi benang merahnya adalah kesimpulannya, perbedaan adalah Allah yang ciptakan, tapi bagaimana menggunakan perbedaan itu sebuah keselarasan, kerukunan, sehingga Allah turunkan rahmat bagi alam semesta. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tausiah sangat luar biasa dan menyejukkan hati untuk kita semua, terutama bagi lintas agama. Sangat cocok sekali Pak Kiai ceramahnya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita di penghujung acara, yaitu doa bersama, karena meskipun acara ini acara memperingati Isra Mi'raj, tapi konteksnya adalah FKUB. Untuk itu mohon berkenan dalam doa ini dipimpin oleh Kakanwil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang, kemudian juga didampingi dengan Bapak Pendeta, Pak Pendeta Beni, kemudian Pak dari Hindu Bapak Mangku Gede, dari Buddha Romo Yuri, kemudian dari HKBP, dari Katolik, oh iya, dari HKBP mohon perwakilan, dan dari Katolik mungkin juga bisa perwakilan untuk mengambil tempat di depan. Pak Pemenang, Pak, saya nami. Mohon izin. Di sini Pak. Apa sih bang lagi biasa main belakang. Bagaimana di sini apa ya? Iya. Iya. Di sini. Iya. Mohon izin kita berdoa bersama. Diawali dari doa agama Islam. Semoga Kota Serang, Banten, dan gunung-gunung di Indonesia selalu diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah, Tuhan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillah min hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يرد السلام وعليك السلام. حينا ربنا بالسلام واغفرنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وآتيت جلال والإكرام. اللهم يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام جملني بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني وقولي مرقة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Allah Bapa di surga, sumber segala rahmat, pada sore hari ini kami haturkan puji dan syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul kembali. Tuhan, kini kami mohon kepadamu, sudilah Engkau tetap membimbing kami, menemani kami, dan kiranya sudilah Engkau memberikan banyak rezeki yang melimpah kepada kami, sehingga kami dapat membagikan sukacita, dapat menolong orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat hidup rukun dan sejahtera. Ini semua kami mohon kepadamu, sebab Engkaulah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Om Swastiastu. Om Murtiyom Jaya Asya Dewa Asya Yena Mamian Lukir Tayat Dirgahayu Sam Awak Noti Sangramawi Jayi Bawet Om Ayurdi Asawardi Prati Pratnya Suka Sriam Dharma Santana Wardija Santuta Sabta Raya Om Dirgahayu Nirwignam Sukardi Nugrahakam. Om Santi Santi Santi. Om. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi. Dengan hikmat dan sujud kami mohon ke hadapan Guru. Semoga Kota Serang diberikan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Dan semoga saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana di luar sana diberikan ketabahan dan bisa mengatasinya dengan baik. Sabit sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya,
Tuhan Allah Sang Semesta Alam yang telah memungkinkan segala sesuatu terjadi. Kami sungguh bersyukur boleh Engkau kumpulkan melalui forum kerukunan umat beragama di Kota Serang yang dipandu oleh Bapak Kiai Haji Matin. Kami boleh bersama-sama mendengarkan kisah Isra Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami boleh mengenangkan pesan peristiwa itu, dan melalui peristiwa itu kami boleh menerima inspirasi tentang kehendak-Mu atas segala ciptaan, secara khusus kehendak-Mu atas kehadiran kami manusia yang beragam-ragam ini, seperti ceramah yang telah kami dengar. Tuhan, kami rindu bahwa Kota Serang pun boleh dipenuhi dengan sukacita yang daripada yang telah Engkau ciptakan sejak dulu, kedamaian dan kesejahteraan yang sudah Kau adakan bagi seluruh ciptaan. Ampuni kami Tuhan jika kami melupakan pekerjaan-Mu dan rencana-Mu atas seluruh ciptaan ini. Ampuni kami yang selalu memikirkan diri sendiri. Jika hari ini kami beroleh inspirasi Tuhan daripada-Mu melalui saudara-saudara, di mana kami boleh tinggal bersama di Kota Serang ini, kiranya kami boleh merakit kembali kebaikan-kebaikan yang telah Engkau ciptakan dulu kami, sehingga kebaikan-kebaikan itu boleh tetap lestari di dalam kehidupan kami di Serang dan secara umum di Indonesia, sehingga Engkau boleh bersuka cita Tuhan, karena Engkau boleh memilih kami, boleh memakai kami menjadi alat-alat-Mu menghadirkan damai sejahtera di Kota Serang dan di Indonesia secara umum. Kabulkanlah permohonan kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Dalam syafaat ini kami bersyukur untuk pengalaman spiritualitas yang dipersaksikan oleh para sahabat kami umat muslim. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang telah kami nikmati bersama-sama. Kiranya terang kasih Kristus memberkati persaudaraan dan kebersamaan kami bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Serang, bersama dengan komunitas yang diasuh dipimpin oleh hamba-Mu Kiai Haji Matin Syalkowi di Kebun Kebangsaan. Kiranya komunitas Kebun Kebangsaan memotivasi kami untuk terus-menerus menggali dan membagikan nilai-nilai positif yang membangun dari setiap pengalaman beragama kami. Tuhan memberkati alim ulama, para tokoh agama yang memimpin dan melayani umat beragama. Kami sungguh berkomitmen untuk menjadikan masyarakat Kota Serang selalu dan semakin menjadi berkat ketika rahmat Tuhan menolong dan memberkati kami. Terimalah syafaat kami ini di dalam dan melalui Kristus kami berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fil awwalina wa sahabati Rasulillah amin. Allahumma uqdi hajatina wa hajatul muhtajina wa baligh muradana wa murad muslimin. Allahumma rzuqna salamah wal afiyah wat taufiq wal hidayah was sa'adah
وجنبنا من السيئات والبلية ويسر لنا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكفى بالله عليما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أقفال قلوبنا بمشيئتك وأحسن توفيقنا بالدوام الصدق في ردك وانشر علينا في هذه الساعة راية هداياتك وقلبنا بالسيوف ولاياتك وتوجنا باتجاه معرفتك وأمطر علينا من سحائب رحمتك واسقنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita wa qarna subhanahu wa ta'ala masibun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Subhanallah wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing dan terima kasih atas doa.